Saya pikir Kalsom ragu untuk berbicara di depan Anda. Jangan pergi dari sini dengan marah. Aku akan datang untuk meninggalkanmu. Apakah kamu Madeha? Ya. Lalu katakan di depanku apa yang ingin kau katakan. Kamu akan memberitahunya, dia akan datang memberitahuku. Waktu akan terbuang sia-sia, dan percayalah padaku. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku sedang mengatakan itu. Tinggalkan Yusuf. Aku hanya pergi memberinya makanan. Mereka memukulinya dengan sangat buruk. Kepalanya berdarah. Giginya juga sakit. 1. Dia mengambil 1 gigitan. Itu sangat menyakitinya. Haruskah aku menunjukkannya? Tidak. Aku tidak ingin melihat. Apakah dia mengatakan bahwa dia ingin dibebaskan? Tidak. Dia tidak akan pernah mengatakan. Orang malang itu terpenjara dalam cinta. Mengapa dia meminta pembebasan? Biarkan dia bicara dengan pengacara. Siapa yang bisa membuatnya mengerti? Ulama itu mengatakan bahwa dia akan dipenjara selama 5 tahun. Dia mungkin takut. Tidak. Dia tidak akan takut. Dia tidak akan takut bahkan jika dia dieksekusi. Lalu kenapa kamu takut? Pria dieksekusi. Kepala dan wajah mereka berdarah. Namun jika karena ketakutan Anda atau penjelasan pengacara, jika laki-laki mulai takut, maka cinta akan mengalami kerugian besar. Cinta tidak menguntungkan juga. Dan jika harus ada kerugian, mengapa dia menanggungnya sendirian? Mari ikut saya. Biarkan aku membantumu menghilangkan rasa sakitmu. Faites vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Kamu tetap tinggal. Ini adalah masalah orang yang terluka. Biarkan mereka berbicara dan mendengar. Dia adalah saudaraku Wali. Biarkan aku memberitahumu di depannya bahwa aku mencintai Yusuf. Apa omong kosong ini? Aku mencoba menunjukkan padanya, Wali, tinggalkan rambutku, tinggalkan aku. Dia berada di penjara yang berbeda, dan aku berada di penjara yang berbeda. Keduanya sedang dipukuli. Kepala dan wajah seseorang berdarah, dan hati seseorang. Apakah kamu melihat kebencian di mata saudaraku untuk sesuatu seperti cinta? Setelah itu, tidak perlu mencabut rambut. Tetap beritahu dia bahwa hidup harus dikorbankan dalam permainan cinta. Ketika seseorang mengorbankan hidupnya demi cinta, kemudian karakter mereka dikenali. Lihat, aku tidak memintamu minum teh, dan datang ke pintu untuk meninggalkanmu. Sekarang kamu pergi, sudah waktunya ayah datang. Aku akan mengatakan bahwa aku mencintai Yusuf di depannya. Lalu apa yang akan terjadi? Setelah itu kamu akan melupakan kesedihan cinta. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Siapa dia? Aku akan bertanya padanya nanti. Dia mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuan dari temannya. Dia seperti tukang pos. Namanya juga harus ditulis di pengaduan. Apa yang harus aku katakan kepadamu? Kamu mempercayai kantor polisi seperti yang ayah lakukan.
Ingat itu. Kamu tidak bisa berbicara dengan penjahat cinta di penjara. Bibi aku Madeha. Salam. Salam. Kemana kamu pergi? Sebenarnya, aku pergi memberi Yusuf makanan. Umair tidak datang. Kamu dan paman terlambat. Aku pikir aku harus memberikannya sendiri. Tapi pamanmu bilang kamu berangkat jam 4. Kamu pergi ke rumahmu. Kamu seharusnya tidak pergi ke sana. Aku tidak pergi ke rumahku. Aku pergi ke rumah Zuleha. Saya tidak bisa melihat kondisi Yusuf, jadi saya pergi ke sana. Apakah makanannya dimasak dengan baik? Yaitu dimasak dengan baik. Yusuf bahkan tidak makan. Mengapa? Giginya sakit. Saya meminta kepada polisi dan menyuruhnya minum susu. Haruskah saya tidur sebentar? Ya, tidurlah. Apakah kamu makan sesuatu? Tidak. Hatiku sangat terluka. Kamu khawatir. Namun dia bersikeras. Dia tidak sedang berduka. Dia juga tidak takut pada siapapun. Saya mulai menangis saat melihatnya. Dia bilang hatimu terlalu kecil. Anda mulai menangis melihat seseorang kesakitan. Lalu kenapa kamu menangis? Hatiku terlalu kecil. Kamu berbohong. Kamu memiliki hati yang besar. Aku tidak tahu kamu menangis di sana atau tidak. Tapi kamu menangis di sini. Itu adalah hasil karya orang-orang yang berhati besar. Mereka tidak menangis di depan kekasihnya. Mereka menangis ketika mereka kembali. Makan sesuatu. Hatimu terluka. Apakah gigimu juga sakit? Aku akan makan nanti. Aku akan bangun setelah 1 jam. Suruh Maruh datang dan membangunkanku. Kamu tidak akan tidur. Jika kau mau, duduklah di sebelahku dan bicaralah padaku. Apa yang mereka katakan padamu? Maksudku, apa yang mereka katakan saat kamu melamarnya? Tidak berbicara apapun. Kita hanya terus menatap satu sama lain. Mereka bahkan tidak mengatakan tidak. Tidak perlu menolak. Pamanmu mengenali mereka. Dan dari situ aku jadi tahu dia itu cewek macam apa? Tidak. Zuleha, ibunya dan saudara perempuannya adalah orang baik. Tapi nasib mereka tidak baik. Dan di sini Yusuf, kita sedang mengalami nasib buruk. Jadi tidak ada hasil dari negosiasi tersebut. Sesuatu sudah diputuskan. Sudah diputuskan dan hasilnya sudah siap juga. Yusuf tidak akan mendapatkan Zulekha dengan cara apapun. Dia mungkin dipukuli di tempat orang tersebut. Atau mati di sana. Kamu beristirahat sejenak.
Kamu tidak bisa memukulnya dengan sangat buruk dan kasar. Saya akan mengambil petugas investigasi Anda dan membuatnya menjawab di pengadilan. Dan aku akan menerima setiap luka yang telah diberikannya. Hei, biarkan saja Tuan Pengacara. Ketika para penyelidik melewati akuntabilitas semacam itu, kemudian mereka menjadi seorang investigator. Anda, daripada memberi perhatian dan fokus pada luka kecil kita harus. Kenapa kamu tidak mengatur sesuatu untuk jaminannya? Jika tidak, itu bisa sangat berbahaya. Saya akan membuktikan di pengadilan bahwa Anda telah mengambil uang untuk menulis keluhan ini. Lagi hal itu. Apa yang bisa saya katakan? Pengacara, mengapa Anda tidak fokus pada dia? Lihat. Dia terlihat sangat polos dari wajahnya. Bagaimanapun juga menurutku dia tidak bersalah. Lihat dia, fokus padanya. Selain itu dia juga mengatakan kebenaran. Dia telah berbicara di pengadilan bahwa saya mengambil 1 lah rupiah dari ayahnya. Molvi Sahab, beritahu saya, apakah saya mengambil uang darimu? Ya? Tidak. Aku tidak memberimu uang. Apakah kamu mendengarnya? Dan ya, masalah luka dan cedera ini benar. Pemukulan kecil ini terjadi selama investigasi. Dan untuk mengatakan kebenaran, kami memberinya perlakuan VIP karena Anda. Kami membawanya keluar dari penjara dan membiarkan dia duduk di kursi, berbicara sambil tersenyum. Kami membelikan teh untuknya. Lihat, ini dia, ayo datang. Berikan dengan cepat. Ayo. Anak baik, tuang ke dalam cangkir dan berikan kepada mereka. Sejujurnya, kamu tidak punya kesempatan untuk memperjuangkan kasus ini di pengadilan. Keluhannya sangat ketat saat ini. Anak laki-laki itu akan dihukum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya ada satu solusi. Berbicara dengan pihak yang mengeluh. Meminta permintaan maaf. Untuk beberapa hari, kamu menjauhkan diri dari cinta. Lakukanlah itu di dalam hatimu. Jangan sampai terasa. Lalu berapa banyak uang yang akan kamu ambil? Tuan Pengacara. Tawaran suap untuk mendapatkan nasihat gratis. Itu juga. Jangan katakan di depan anak. Kita akan difitnah. Tuan Nakvi. Ya, Pak. Ambil anak ini dan kurung dia. Ya, jadi, apa yang kamu katakan? Berapa banyak uang yang akan kamu ambil untuk membebaskan anak itu? Untukmu aku hanya akan mengambil 5 lah rupiah. 1 lah yang telah kamu berikan sebelumnya. Selain daripada itu, dengarkan anakku. Ayah. Biarkan aku beritahu kau satu hal. Ya. Nak, kamu tidak akan mendapatkan Zuleha. Kamu tidak akan mendapatkannya dengan cara apapun. Kamu bisa dipenjara atau mati di sini. Zuleha tidak ada dalam takdirmu. Kamu takut melihat luka-lukaku, untuk melihat kondisi saya. Kamu terluka karena gigiku sakit. Tidak, Nak. Aku bersumpah aku tidak takut. Tapi aku sudah membaca apa yang tertulis di takdir. Apakah takdir tidak berubah bahkan setelah pukulan sebanyak ini, Ayah? Tidak. Apa yang terjadi sebelumnya sudah tertulis di takdir. Apa yang akan terjadi hari ini juga sudah tertulis di takdir. Apa yang terjadi sebelumnya? Tidak. Maksudku, apa yang terjadi sebelumnya juga sudah tertulis. Kamu tahu itu. Sudah memutuskan. Itu tertulis. Maksudku, jika sudah tertulis bahwa tidak mungkin bagimu untuk bertemu, lalu bagaimana kamu bisa bertemu? Berapa tahun aku akan dipenjara? Itu juga harus ditulis. Aku tidak akan membiarkanmu di penjara, anakku. Bahkan aku harus menjual diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu di penjara.
Kalau sudah tertulis, apa gunanya jual diri? Semua usahamu akan hancur. Atau kamu tidak membaca takdir dengan hati-hati? Pergi. Pergi dan baca berapa lama aku akan dipenjara. Jika aku tak menjauhkan diri dari cinta Zuleha. Itu juga ditulis untuk mencintai dan bertemu Zuleha, ayah. Pergi dan untuk sekali saja. Untuk sekali ini duduklah dan pikirkan tentang siapa yang sangat mencintai makhluk ciptaannya. Mengapa dia tidak membiarkan dua kekasih itu bertemu? Atau percayalah bahwa kamu takut. Dan karena takut kau bercerita padaku tentang takdir. Kamu adalah anakku satu-satunya, bagaimana mungkin aku tidak takut padamu? Pergilah ayah. Pulang dan tidur. Aku tidak takut pada orang yang membenci. Hai. Di mana Kalsom dan Ali Hamzah? Mereka telah mengejar kekalahan. Mereka seharusnya menunggu sampai menikah. Pernikahan siapa? Pernikahan pada hari Minggu. Aku pikir minggu ini dia akan menikah. Dan resepsi hari berikutnya. Pernikahan saya? Ada keraguan? Tidak ada keraguan, ayah. Saya yakin Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Tetapi saya juga berpikir saya akan berjuang sampai akhir. Apa maksudmu? Saya ingin mengetahui hukum agama tentang pernikahan. Bicara langsung Zuleha. Apa status persetujuan seorang gadis? Maksudku, apakah gadis itu mengatakan ya atau ayahnya yang mengatakannya untuknya? Bahwa dia menerima. Apakah kamu tidak malu Zulekha? Kamu berbicara kasar kepada ayah. Ya, aku sangat malu. Wali, itulah mengapa aku ingin menyelesaikan semuanya sebelum menikah. Jika aku mengatakannya di depan Maulvi bahwa aku tidak setuju, lalu pikirkan. Kalian akan sangat malu. Beraninya kamu, Fari. Duduklah di sana Wali Muhammad. Duduk sekarang juga. Dan saya memperingatkan Anda jika Anda mencoba menunjukkannya. Kebanggaanmu akan kekuasaan di hadapan kakakmu yang sudah dewasa. Dia menanyakan pertanyaan sederhana, bukan pertanyaan duniawi. Pertanyaan agama yang tepat. Sekarang ayo jawab dengan benar. Kewenangan untuk menerima pernikahan bersama ayah atau dengan gadis itu? Aku akan menjawabmu pada hari Minggu. Duniawi, religius. Saya akan memberikan kedua jawaban tersebut. Baik saudara laki-laki dan ayah akan memukulmu. Kami tidak akan memukul Afia Begum. Kami akan membunuh. Jika dia tidak menikah pada hari Minggu, maka itu akan menjadi pemakamannya. Aku menerima ayah. Jika ini adalah jawaban agama dari pertanyaan saya, lalu bicara tentang pemakaman. Karena pernikahan akan merugikan kita berdua.
Bagaimana kabarnya dia? Bagaimanapun dia tegas. Atas nama cinta, dia menanyakan pertanyaan yang sulit. Pertama kali dia dipukul, dia menyembunyikannya dariku. Dia pasti sedang berpikir seperti itu. Apa yang akan saya alami jika saya mengetahuinya? Saya takut melihat lukanya. Dia juga mengatakan bahwa giginya sakit. Dia juga mengatakan bahwa dia mungkin dipenjara atau mati. Dia tidak akan menjauhkan diri dari cinta. Bangun. Bangun, keluarkan skutermu, aku akan membawa selendangku. Kamu ingin aku pergi kemana sekarang? Di kantor polisi, aku akan berbicara padanya. Dia tidak mendengarkan aku. Mengapa dia mau mendengarkanmu? Aku ibu tirinya. Saya juga tahu cara berbicara dengan 10 cara yang pahit. Kamu ikut denganku. Maruh. Maruh sedang tidur. Aku bangunkan Madeha. Dia akan menjaganya. Aku sudah bangun. Aku akan menjaganya. Bangun, aku bawa selendang. Aku sudah bangun, Madeha, saudariku. Halo, Apa pendapat Anda? berpikir makna. Saya bertanya tentang Yusuf. Aku sudah bilang padamu, aku telah jatuh cinta pada Yusuf. Sebenarnya aku juga sudah bilang ke Wali di depanmu. Anda juga melihat reaksinya dan berita terbarunya adalah ayah mengancam saya. Dia bilang aku akan menikah pada hari Jumat. Atau itu akan menjadi pemakamanku. Dan aku setuju untuk pemakaman. Tidak ada seorang pun yang akan menyentuhmu, Zuleha. Ayahmu telah menakuti kamu dengan ancaman lama. Apa maksudmu? Dia sudah masuk penjara sebelumnya demi kamu. Dia dipukuli untukmu. Beritahu saya, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi padaku? Aku tidak mencintainya saat itu. Oke, ceritakan padaku apa yang terjadi padamu setelah cinta. Apakah kamu pernah ditampar? Apakah ada yang sudah mengambil piringnya dan mematahkannya di kepalamu? Apakah kamu mendapat luka? Apakah kamu merasakan sakit? Setidaknya beritahu aku ini. Ketika kamu makan, apakah gigimu sakit? Mereka tidak. Sekarang dengarkan tentang dia. Dia terluka parah. Dia tidak bisa berbicara dengan baik. Dia tidak bisa berjalan dengan baik. Melihat luka di wajah dan kepalanya. Sepertinya dia telah jatuh dari menara cinta yang tinggi. Kamu sedang diancam. Dia sedang dihukum. Jadi aku bertanya padamu, Zuleha. Jika cinta tidak bertepuk sebelah tangan, lalu mengapa hukuman itu berat sebelah? Hei, berhenti di situ. Kamu berbicara tanpa henti. Mengapa menurutmu begitu? Hanya kamu yang terluka karena lukanya. Aku juga menderita, Madeha. Kadang lebih dari dia, kadang kurang. Mali pun bercerita dengan senang hati. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika mereka memukulnya.
Tahukah kamu mengapa dia tidak mengatakan sepatah kata pun? Karena aku berteriak padanya di dalam hatiku. Jangan mencari bekas luka di kepala dan mulutku. Dengarkan saja suara teriakanku. Mendengar bunyinya, ayahku pun akan terguncang. Menutup telepon. Ya, silahkan. Ketika kamu menderita karena dia, doakan saya juga. Madeha juga mencintainya. Ya. Terdakwa yang sudah menjalani rutan, ibunya ditahan. Seharusnya tidak datang menemuinya. Sekarang, jika dia akan melihat kondisinya, dia akan mengutuk kita. Tidak, dia tidak akan mengumpatnya, jangan khawatir. Ini adalah masalah yang memprihatinkan. Bahkan polisi pun takut pada ibu-ibu. Sebenarnya dia adalah ibu tirinya. Dan, mereka berdua tidak memiliki pemahaman seperti itu. Baiklah, baiklah. Oke, dia datang ke sini hanya untuk memenuhi formalitas. Jadi kamu punya, menikah 2 kali. Kamu memiliki kehidupan yang menakjubkan. Kamu menikmati hidupmu. 2 pernikahan. Kamu telah jatuh cinta. Saya senang mendengarnya. Aku pikir kamu hanya berpura-pura membenciku. Untuk apa kamu datang? Untuk melihatmu. WJF bilang padaku bahwa seluruh wajahmu terluka. Gigi sakit dan Anda tidak bisa berjalan dengan baik. Kamu telah menunjukkan kepadaku begitu banyak cinta, tapi cukup sekarang. Tidak perlu menunjukkannya dan berkomitmen untuk itu. Selamatkan hidup Anda dari sini, dan kembali pulang anakku. Kami memutuskan bahwa kamu tidak akan memanggilku anak. Belum diputuskan bahwa kamu akan membuatku menderita. Aku turut berduka cita melihat kesedihan ayahmu. Kamu tidak bisa mengerti rasa sakit ayah itu, yang satu-satunya putranya. Dia terluka dan berada di balik jeruji besi. Dia menangis ketika dia datang. Dia menyembunyikan wajahnya. Dia menyeka air matanya dan memberitahuku, anakku Yusuf telah menjadi keras kepala. Dan aku datang ke sini untuk memberitahumu. Jika kamu tetap keras kepala, maka semua orang yang mencintaimu akan hancur. Aku menceritakan semuanya padanya. Aku sudah memberinya semua jawaban. Ayahmu belum memberitahumu apapun. Ketika mereka mendengar jawabanmu, dia menjadi tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu dia takut. Fir sangat kuat terhadap saya. Dia merasa aku akan dipenjara. Bukankah dia sudah memberitahumu bahwa kamu tidak akan menikah dengan Zulekha? Tidak masalah jika kamu dipenjara atau kami mati. Dia memberitahuku bahwa dia menyalahkan segalanya pada takdir. Dia mengatakan Zulekha tidak ada dalam takdirmu. Dan menurutmu apakah dia percaya pada takdir? Bukan begitu. Dia percaya pada situasi ini. Apa yang dia lihat hari ini adalah seperti apa takdir itu. Terus terang dan tegas. Keputusan bahwa Yusuf tidak akan mendapatkan Zulekha. Saya juga melihat itu. Dan aku percaya itu. Bahwa Zulekha tidak ada di tempat tujuanmu. Apakah kamu bertemu ayahnya? Lalu kamu merasakannya? Tidak, aku tidak melakukannya. Kami belum bertemu ayahnya. Kami hanya bertemu ibunya. Tahukah kamu siapa dia? WHO. Zulaiha dari ayahmu. Dia belajar dengan ayahmu di universitas. Ayahmu masih menyimpan surat-suratnya. Aku pernah menemukannya.
Kami bertengkar. Bukan perkelahian, dia bahkan tidak berbicara. Ketika aku menjadi pendiam, dia bertanya haruskah saya membakarnya? Aku bilang iya, bakar saja. Dia memberiku surat-surat itu. Dia bilang bakar saja mereka, tapi jangan bakar dompet mereka. Apakah kamu tahu? Dompet itu dijahit oleh ibumu untuk melindungi surat-surat tersebut. Aku sangat malu dengan apa yang aku lakukan. Aku menyimpan semua surat itu dan menaruhnya di lemari. Sekarang beritahu aku, maukah kamu mendapatkan Zulekha? Hal itu tidak akan terjadi selama Sheikh masih hidup. Dia menikahi Afia untuk menghancurkan harga dirinya. Dia tahu betul bahwa dia mencintai orang lain. Itu kebiasaan lamanya untuk membunuh cinta. Dia akan membunuh Zulekha dengan tangannya sendiri. Tapi dia tidak akan mengizinkannya menikah dengan putra Wajih Ahmed. Ini adalah apa yang aku katakan, bahwa kamu tidak akan mendapatkan apapun dengan masuk penjara. Lalu mengapa kamu menyakiti ayahmu dengan tinggal di sini? Aku ibu tirimu. Demi putriku, aku bersumpah. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini. मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नो समझा तू मेरा नहीं Hari ini Sabtu. Kamu tidak bisa mendapatkan apapun hanya dengan berdoa. Kamu juga harus mengambil tindakan. Ayah pasti sudah bangun sekarang. Jelas sekali. Dia menawarkan doa pagi. Aku akan berbicara kepada mereka setelah doaku. Tunggu. Apa yang akan Anda bicarakan dengan mereka? Apakah dia akan setuju denganmu? Dia akan setuju hari ini, kamu akan melihatnya. Aku di sini. Datang. Aku ingin berbicara dengan ayah. Berbicara. Bebaskan Yusuf dari penjara. Saya akan menikahi Imran Mugis.